Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, selamat berjumpa dengan saya Jackie di kisah horor. Untuk kali ini saya akan membacakan sebuah cerita santai dari Arianti Story. Dan setelah saya meminta izin untuk membacakannya, si penulis mengizinkannya. Jadi ini tulisan yang santai-santai saja ya, horor tapi santai. Bisa buat teman kalian waktu mau tidur atau istirahat. Oke deh, langsung saja. Selamat mendengarkan. Cerita pertama. Berhadapan-hadapan langsung sama begituan, mungkin maksudnya dengan hantu ya atau jin, dan benar-benar berhadapan-hadapan. Pada waktu itu aku kelas 5 SD, mau naik kelas 6. Ayahku memutuskan pindah rumah dari Jakarta ke Sawangan, Depok. Waktu itu aku tidak ikut pindah karena alasan sebentar lagi mau lulus. Zaman dulu sekolah memang belum gratis. Jadi aku tinggal di rumah kakek di Tanjung Duren. Waktu itu kenaikan kelas, aku ikut ke rumah baru sama ayahku. Untuk kalian ketahui, ayahku kerja tetap di Jakarta karena rumah baru belum selesai. Jadi kita sekeluarga tinggal di rumah saudara yang tidak jauh dari rumah baru ayahku. Jujur, aku tertarik sekali. Dari sinilah aku mengenal banyak nama-nama pohon yang dulu di Jakarta cuma tahu nama buahnya saja. Aku banyak bertanya ke saudaraku cowok ya, namanya si Parman. Ini samaran ya. Bang Parman, ini pohon apalah? Kecil sekali, tanyaku sambil menunjuk pohon kecil di sebelah pohon rambutan yang besar. Itu pohon kopi, jawab Bang Parman dari teras rumahnya. Kecil amat bang, daunnya juga tidak ada, apalagi kopinya. Kenapa tidak ditebang saja? Ganggu pemandangan saja, kataku. Shh, jangan ngomong sembarangan, kata emak pohon itu ada penunggunya. Udah yuk kita ke bawah metik manggis, seloroh Bang Parman sambil menarik tanganku. Jujur aku belum mudeng, ya enggak dong, dengan yang dibilang Bang Parman soal penunggu pohon kopi itu. Pohon itu posisinya lurus di depan rumah Bang Parman, cuma dipisah sama teras rumah, selebar 1,5 meter. Semeter dari teras itu letak pohon kopi. Singkatnya malam tiba. Aku tidur di ruang TV bareng Bang Parman dan 3 kakakku. Tidak tahu kenapa tiba-tiba aku kebangun, seperti ada yang membangunkan. Aku lihat jam sudah menunjukkan jam 5, tapi kok masih sepi. Ibuku belum bangun. Emaknya Bang Parman juga belum pada bangun. Aku sih mikirnya mungkin begini kalau di kampung. Jam 5 masih sepi. Iseng, aku kepingin sekali lihat keadaan di luar. Ingin tahu perbedaan di sini sama di Jakarta. Secara di Jakarta jam 3 juga sudah banyak mobil seliweran. Jalanlah aku menuju pintu depan.
Entah sial atau beruntung, pintu terkunci dan kuncinya tidak ada di pintunya. Ada kuncinya tidak ada. Dumelku. Menghilangkan penasaran, aku bukalah sedikit gorden jendela di samping pintu. Dan kalian tahu, di pohon kopi itu bukan di pohon kopinya. Pohon kopinya tidak terlihat. Yang ada sesosok putih-putih rambut panjang acak-acakan. Dengan satu lengan kirinya terangkat, melambai-lambai seolah memanggilku mendekat. Aku tidak tahu pasti itu kuku atau jarinya yang panjang. Sumpah, itu panjang sekali. Ingin sekali kabur, tapi aku juga penasaran. Penasaran dengan mukanya. Dia posisinya menundukkan kepala dengan jantung yang dak-dik-duk. Aku melihatnya. Perlahan-lahan kepalanya diangkat. Dari situ tiba-tiba dari ujung kakiku berdesir, dan begitu di kepala seolah-olah kepalaku membesar. Entah berapa lama aku tatap-tatapan dengan dia. Wajahnya putih, hampir sama kayak matanya. Ya Allah, kepingin kabur rasanya pada waktu itu. Tapi tanganku tidak bisa lepas dari gorden. Dia masih saja melambai-lambai. Tangannya si dia ya, tangannya wanita itu tetap melambai-lambai. Begitu tanganku sudah bisa lepas dari gorden, langsung saja aku kabur dari situ. Kaburnya ternyata tidak bisa lari. Aku kabur sambil menyeret kaki. Berasa gede sekali kakiku. Berat banget. Kayak kesemutan. Kalau kita duduk kelamaan, berasa tebal sekali. Iya, namanya juga kesemutan. Begitu di ruang TV, aku buru-buru tiduran. Aku langsung tidur gitu ya. Aku lihat jam, taunya jamnya itu mati. Karena masih di jam 5 jarumnya. Sialan deh. Oh, ternyata dia itu melihat jam. Ternyata jamnya itu mati karena tetap jam 5. Cerita ini sempat aku ceritakan ke kakakku, tapi mereka anggap cuma pepesan kosong. Cuma Bang Parman yang percaya. Langsung saja ya ke cerita yang kedua. Setelah kejadian tatap-tatapan itu ya, paginya aku mereka ulang kejadian perkara. Aku tutup lagi jendela yang udah dibuka. Aku sibak lagi gordennya. Aku mengintip ke arah pohon kopi. Benar persis. Posisinya memang di pohon kopi itu. Mbak Kunti, gumamku dalam hati. Jadi untung ya semalam itu kunci tidak ada di pintunya. Kalau ada, waduh, bakal diajak kemana saya? Sedikit banyak aku tahu mitos, pantangan, dan cerita mistis itu dari Bang Parman. Berhubung kakak-kakak perempuanku yang ikut pindah ke sini semua cewek yang feminim, jadi tidak begitu akrab dengan Bang Parman. Walaupun aku baru beberapa hari tinggal di rumahnya, aku sudah akrab sama Bang Parman. Main sepeda bareng, manjat pohon, berenang di sungai. Seru deh pokoknya. Suka manjat-manjat nih doi.
Dan base camp kita waktu itu ada di pohon manggis, di kebun belakang rumah Bang Parman. Oh ya, tanah bapaknya Bang Parman tuh luas. Maklum, beliau adalah makelar tanah. Ayahku juga beli tanah dari bapaknya Bang Parman. Nah, jadi setelah kebun belakang rumah Bang Parman, di sampingnya itu kebun bambu yang cukup luas. Dan itu masih punya bapaknya Bang Parman. Aku bingung menggambarkan lokasinya. Nanti mungkin aku akan gambarkan. Selepas capek main sepeda kita ke base camp, manjat-manjat pohon manggis, belajar koprol di batang pohonnya, tangan bergelayutan, terus kaki kita masukkan di antara kedua tangan yang lagi megang pohon, terus berbalik dan jatuh ke tanah. Bisa bayangkan kan kalian? Siapa yang jatuhnya bisa berdiri dapat manggis. Apesnya kalau jatuhnya nungkep nyublek, udah sakit tidak dapat manggis pula. Saking asiknya main, tidak terasa sudah mau gelap. Tiba-tiba Bang Parman loncat dari pohon. "Ri, turun Ri, lompat cepet, cepetan, ayo balik, buruan," ajak Bang Parman sambil lari ngibrit meninggalkanku sendirian. Aku yang kaget cuma melihat Bang Parman lari. Kenapa tuh orang? Gak jelas banget, kataku dalam hati. Pas waktu Bang Parman sudah sampai di belakang rumahnya, Bang Parman teriak lagi. "Ri, buruan, tablek banget, lari cepet," teriak Bang Parman pakai apa ya, dengan mimik muka yang panik, pucet campur greget. Aku juga tidak paham maksudnya, ya cuek saja. Aku turun pelan, jalan ya biasa saja. Tidak lari seperti Bang Parman yang meninggalkanku tadi. Pas udah sampai rumah Bang Parman, nah aku tanya, "Kenapa sih Bang? Lu kok kayak panik gitu?" "Emang lu gak lihat?" tanya Bang Parman. Lihat apaan Bang? Ada juga lihat Bang Parman lari ngibrit, candaku. Gua serius Ri, di tengah kebun bambu ada Mbak Kunti lagi duduk di pohon bambu yang ngejuntai ke bawah, terang Bang Parman. "Enggak Bang, gua gak lihat, cuma lihat bambu aja satu turun ke bawah," kataku lagi. "Lah ya itu Dudul, di pohon bambu itu dia duduknya," kata Bang Parman mulai emosi. "Oh ya gua kan kagak tahu Bang kalau ada Mbak Kuntinya. Udah dari tadi Bang gua lihat itu pohon bambu satu rebah, terus naik lagi, rebah lagi, naik lagi. Lah gua pikir ada binatang apa gitu yang ngelendotin selorohku." Dodol," kata Bang Parman sambil noyor kepalaku. "Jadi," kata Bang Parman, "kalau ada bambu sendirian rebah, katanya itu ada yang gaib ngelendotin atau duduk di atasnya. Untung 2 kali aku tidak lihat makhluk seksi yang nangkring di pohon bambu yang hampir rebahan itu. Untungnya cuma Bang Parman yang lihat." Aku juga lupa bertanya, "Emangnya kenapa kalau kita tidak lari pulang? Apa yang bakal terjadi gitu?" Kalau waktu itu aku ngeyel dan penasaran. Banyak mitos yang Bang Parman beritahukan ke aku. Kayak nggak boleh sembarangan metik atau pungut daun dan buah.
walaupun itu buah jatuh ke jalan. Karena kebun-kebun di sana masih banyak dijaga sama yang gaib katanya. Kasarnya, si empu kebun bekerja sama-sama dengan yang tak kasat mata untuk menjaga kebun mereka. Terus, mitos menjelang maghrib tidak boleh keluar. Nanti ada jin yang menyerupai kita. Nah, ini juga pernah aku alami. Wallahu a'lam. Insya Allah nanti aku ceritain di lain kesempatan. Oke, cuman itu aja. Semoga kalian bisa memahami ya jalan ceritanya. Soalnya nih tulisannya pakai bahasa yang tidak enak untuk kalau diceritakan di podcast ya. Jadi saya rubah sedikit-sedikit. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam, selamat tidur. Semoga kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.